Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qiraatul Fatihah li Sayyidina Muhammadin Sayyidina al-anam wa li syairil ikhwanil anbiya wal mursalin wa alihim wa ashabihil kirami ajma'in. Al-Fatihah. Lisahibil isbi maulana bil madaris wal masyajid muassasih Nahdlatul Watan Asy-Syaikh Muhammad Zainuddin ibn Abdul Majid Al-Fanshauri wa li usulihi wa furu'ihi wa li muhibbi. Al-Fatihah. Li jami'il ulama'il amilin wal awliya'il arifin wa li walidayna wa li masyaihina wa li nahdiyyin nahdiyat wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Al-Fatihah. Mari kita sama-sama simak sebuah nasihat kehidupan yang diambil dari syair Al-Munfarijah karya Al-Imam Al-Arif Billah Abdul Fadil Yusuf bin Muhammad yang dikutip dalam kitab Hizib Nahdlatul Watan karya Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Berikut arti dan makna syair Al-Munfarijah. Bila begitu pintu-pintu petunjuk sudah terbuka, bergegaslah untuk masuk, memburu dan meraih berjuta bahagia. Maksudnya ialah berlomba-lombalah mengejar kebaikan dan terus buktikan dengan amal perbuatan. Hindarilah tipuan nafsu setan. Tuhan telah berfirman dalam kitab suci Al-Quran yang artinya, janganlah ikuti keinginan nafsu itu, karena kamu akan disesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad Rasulullah SAW pernah bersabda pula yang artinya, musuhmu yang terdekat dan paling hebat ialah nafsumu yang berada di kiri kananmu. Dan mengikuti keinginan nafsu menghalangi kita untuk kebenaran, seperti mengikuti lamunan hati akan melalaikan kita untuk amal akhirat. Waspada menjelang tiba. Mungkin di ujung sana kelok jalanan akan membawa bencana. Selip sedikit bisa terpeleset jalan. Agar engkau menjadi orang yang paling depan, bila engkau datang ke sekitar tempat itu, jagalah diri dan niatan. Maksudnya ialah, bila engkau dapat memasuki pintu hidayah dan engkau peroleh pekerjaan yang diridhai Tuhan, usahakanlah jangan sampai terpeleset jalan atau menyeleweng, tetapi agar menjadi garis yang paling depan. Seperti kata separuh waliullah, sejak 40 tahun aku tetap berdoa kepada Tuhan hanya untuk satu masalah, dan dalam hal itu aku belum pernah puas. Tetapi aku berjanji kalau aku akan berhenti memohon tercapainya. Waliullah Ibnu Athahillah pernah berkata, jadikanlah dirimu menjadi orang yang tetap mengabdikan diri kepada Tuhan. Engkau diberi atau tidaknya, berhasil atau gagal, walaupun dalam suasana yang bagaimanapun juga, niscaya engkau tercatat minas sabiqin. Di sana atau di tempat itu ada kehidupan mewah dan senang. Berbahagialah bagi sang pemenang dan bagi para pejalan di tempat yang terang. Maksudnya ialah kebahagiaan hidup di akhirat hanya untuk golongan mubtahijin, yaitu golongan orang-orang yang akan diberikan kelezatan bertemu muka dengan Tuhan yang Maha Kasih di hari kemudian. Dan golongan muntahijin yaitu golongan orang-orang yang muttaqin, yang sudah disediakan untuk mereka surga yang penuh dengan nikmat, yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di hati manusia.
Gerakkanlah dan bersihkanlah amal perjuanganmu, kalau padanya terdapat kekeruhan dan kebekuan. Bila engkau gerakkan, pasti dia akan murni. Maksudnya ialah tiap-tiap orang seyogyanya hendaklah selalu membersihkan amal ibadah dan perjuangannya. Sebab di dalam hadis Nabi Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan berpaling dari mereka selama mereka tidak memalingkan dirinya terlebih dahulu. Amal ibadah dan perjuangan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah yang tetap, walaupun itu sedikit. Karena itu perlu amal ibadah kita ramaikan sesuai dengan kemampuan, asal saja tidak girang sebentar. Rasulullah SAW karena rajin dan giatnya beribadah, sampai-sampai tumit beliau berpecah-pecah. Lalu Siti Aisyah berkata, "Mengapa engkau wahai Rasul memaksa diri, padahal engkau orang yang maksum dari dosa?" Jawab beliau, "Tidakkah aku harus menjadi hamba Allah yang berterima kasih?" Sedangkan di dalam riwayat lain, Sayyidina Ali radhiyallahu an dalam sehari semalam dapat melakukan sembahyang sunat 1000 rakaat. Imam Junaidi sebelum membuka toko dia sembahyang sunat 400 rakaat. Begitu juga imam-imam yang lain seperti Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Berbuat maksiat dan jahat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menghias indah perilaku mereka yang bermoral rendah. Berbuat taat dan segala bentuk manfaat padanya laksana cerah di pagi hari dapat membawa arti dan kesenangan bagi yang lain. Maksudnya ialah terus-menerus berbuat dosa kepada Tuhan akan membawa orang ke lembah kehinaan yang dina. Tetapi berbakti dan berbuat kebajikan akan mengangkat orang ke tempat yang tinggi dan namanya menjadi cemerlang. Karenanya kalau kita terlanjur berbuat dosa, hendaklah segera bertaubat dan mengerjakan amal perbuatan yang baik, seperti yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW dalam hadisnya yang masyhur.